Saya tidak menyangka Desa Bilubante akan menjadi desa wisata karena di Bilubante tidak ada pantai, bukit, gunung maupun air terjun. Dulu Bilubante sebelum menjadi desa wisata, kehidupan masyarakat di sini adalah tertumpu pada tambang pasir, kemudian masyarakat kami lebih banyak menjadi TKI dan TKW. Banyak sekali ibu-ibu, pemuda menjadi pengangguran, termasuk juga menjadi tantangan kita adalah bencana alam, terutama gempa bumi. Kami bersama pemuda membentuk komunitas dan sekarang menjadi Desa Wisata Hijau Bilubante. Di tahun 2015, kami meminta proyek kerjasama Indonesia-Jerman untuk dibina menjadi desa wisata. Waktu proyek ISET dimulai di tahun 2017, yang paling awal kami terima adalah pemberian pemahaman mengenai literasi dan cara pengelolaan keuangan yang benar, terutama buat ibu-ibu. Setelah itu, barulah kami menerima macam-macam pelatihan seperti bagaimana membuat paket sepeda, kemudian pengelolaan homestay, pasar pancingan, terapis kebugaran, dan kebun herbal. Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya ingin punya penghasilan sendiri, ingin membantu suami, ingin membantu pengelola rumah tangga. Semenjak saya masuk di koperasi dan saya ikut di UMKM itu, saya akhirnya ikut pelatihan di desa itu, pelatihan dari Maratila Art Group. Pelatihannya menjadi terapis. Kita belajar tentang tanaman herbal dan dari tanaman herbalnya kita bisa tahu tanaman ini untuk obat ini. Dan ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali tanaman yang kita tidak tahu apa sih manfaatnya itu. Dan selesainya pelatihan itu kita langsung mendapatkan job. Kita sangat yakin pada diri kita sendiri, ternyata saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri dan bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri dan untuk keluarga. Masih banyak yang harus dipelajari untuk Bilubante berkembang, terutama untuk pengenalan di media sosial yaitu digital. Digital ini perkembangannya sangat cepat sekali, 4.0. Jadi kami lebih banyak memang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, website, kemudian YouTube. Kita mengembangkan desa kebugaran ini memberikan informasi kepada halayak ramai. Saya mendapatkan ilmu digital marketing ini melalui ISET. Kita diajarkan bagaimana cara membuat caption, membuat konten di media sosial, kemudian bagaimana cara kita memviralkan sesuatu informasi ke halayak ramai. Tantangan itu paling berat sekali adalah kadang-kadang masyarakat yang tidak memahami wisata itu sendiri, atau bahkan bagaimana cara mengelola keuangan dengan benar. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kami pemerintah desa dengan berbagai pemuda memberikan pemahaman, kemudian mereka bisa melihat, menyaksikan wisata yang ada di Desa Bilubante ternyata sangat menguntungkan, terutama para pelaku kuliner dan lain sebagainya. Di luar itu semua ibu-ibu di sini juga menjadi lebih paham bagaimana mengelola keuangan dengan benar dengan adanya kerjasama bersama Allianz. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pariwisata adalah lokomotif untuk menggerakkan semua bisnis yang ada di lokasi pariwisata tersebut, khususnya bisnis dari koperasi maupun usaha kecil menengah. Kita bisa mengembangkan handicraft, kita bisa mengembangkan kuliner, kita bisa mengembangkan jasa-jasa lainnya seperti guide, kemudian sewa mobil, sepeda, dan banyak hal bisa kita kembangkan. Pemerintah tentu memberikan akses. Jadi seperti contoh tadi kalau Kementerian Koperasi memberikan akses permodalan dengan tingkat bunga yang rendah. Kami kerjasama juga dengan Hotel Santika. Kami dibantu seperti penyediaan bed, handuk, kemudian alat-alat memasak. Dan itu lebih cenderung diperuntukkan untuk homestay yang ada di Bilubante. Kami bersyukur bahwa Bilubante ini masuk dalam proyek kita memberikan sharing ya dalam hal food and beverage, kemudian akomodasi untuk pengemasan kamar seperti apa, penyediaan kamar untuk tamu-tamu seperti apa, dari segi standar kebersihan. Mengembangkan desa ini menjadi desa wisata yang sekarang alhamdulillah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari kurun 2017 sampai dengan 2019 awal itu peningkatannya sangat signifikan sekali. Bagaimana kemudian teman-teman di sini terlatih memandu guide-nya, kemudian bermanfaat untuk masyarakat kita seperti itu.
di mana tugasnya sekaligus membangun sebuah ekosistem sustainable tourism di dalam Panorama Group dan kepada pihak-pihak stakeholder di luar Panorama. Kami melihat bahwa masa depan pariwisata dapat menggerakkan ekonomi lokal. Kami bersama dengan ISET melakukan pengembangan untuk Desa Pilih Bante. Desa Pilih Bante bisa kembangkan itu menjadi sebuah rangkaian atraksi serta aktivitas untuk bisa menarik wisata. Karena nantinya setelah pandemi usai, itu hampir semua orang pasti akan pengen berwisata, pengen mengunjungi daerah. Program ISET ini sejalan juga dengan visi misi dari Marta Tilar Group sendiri. Program inklusif bisnis ini sangat mendorong perekonomian daerah itu bisa maju, sehingga ini kesempatan yang bagus untuk Desa Pilih Bante bisa mempersiapkan diri dengan lebih komprehensif. Tentunya harapan kita ke depannya, desa kita ini mempunyai masyarakat yang terampil, terutama seluruh mitra yang terlibat di proyek ISET untuk tetap sebagai pendukung desa wisata yang ada di Pilih Bante ini. Hari kelima Bapak Ibu, setelah berhari-hari kita bersama, kita memasuki hari kelima. Dan hari ini sungguh spesial buat kami. Nanti tunggu ya, kita akan memperkenalkan tamu istimewa kami. Tapi sebelumnya, saya dan juga Bapak Abe Sadewa
Pak Dewa. Selamat siang Bu Vivi, selamat siang sahabat pariwisata semua. Kita ketemu lagi ya Bu ya. Ya, semangat. Jakarta hujan, tapi tetap ya. Tetap Bu. Semoga juga internet tidak ada masalah nih. Kita saling berdoa ya, mendoakan juga. Iya. Oke, sebelum kita mulai, ada aturan main yang perlu kami sampaikan sekali lagi supaya dapat kita saling fokus juga ya untuk pelatihan pada hari ini. Pertama adalah panitia akan mematikan kamera dan juga mikrofon peserta supaya kita bisa fokus dan juga internet stabil. Kemudian yang kedua, mohon tuliskan pertanyaan pada chat box di Zoom dan juga di YouTube TV Desa. Nah, nanti panitia akan memilih pertanyaan yang relevan dengan topik untuk dibacakan oleh moderator. Namun, kami juga akan memberikan kesempatan untuk beberapa peserta ya, kalau misalkan waktu memungkinkan, untuk dapat bertanya secara langsung. Mohon jangan lupa mengisi daftar hadir, dan juga materi pelatihan ini akan dikirimkan seperti biasa di WhatsApp group dan juga di chat box. Nah, setelah pelatihan akan berakhir, biasanya akan dikirimkan oleh panitia, post test, dan juga ada evaluasi. Mohon supaya Bapak Ibu berkenan untuk mengisi semuanya itu. Dan nanti e-sertifikat, mohon diperhatikan Bapak Ibu, e-sertifikat akan kami kirimkan setelah seluruh rangkaian pelatihan berakhir di tanggal 22 Februari 2021. Begitu ya Pak Dewo ya? Betul sekali Bu Vivi. Jadi jangan khawatir kalau nggak dapat e-sertifikat. Yang penting fokus dulu ikuti pelatihan ya Bu ya. Ya, yang penting ilmunya dulu ya. Ilmunya dulu, sertifikat akan menyusul pasti. Benar. Ya. Oke, pelatihan seperti biasa nih, pelatihan online mengenai pariwisata inklusif ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman yang diimplementasikan oleh proyek ISET, yaitu yang terdiri atas Bappenas dan juga GIZ bersama dengan Panorama Group dan didukung oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tidak lupa juga Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, ini hari ini ya, siang ini sudah hadir bersama kami Ibu Destri Anasari, dan juga tentunya pemateri kita, Pak Arya Gunawan. Baik, sebelum sampai ke Pak Arya Gunawan, kita akan perkenalkan dulu ya Pak ya. Iya. Ibu Destri Anasari. Selamat siang Bu Sari. Siang Pak Sadewa, Ibu Vivit, Pak Arya, Bapak Ibu sekalian, salam pariwisata. Salam pariwisata, Bu. Nah, Bu Destri Anasari ini biasa dipanggil Ibu Sari, mitra kami yang sangat kami kasihi dan juga hormati. Bener-bener loh Bu, ini nggak bohongan lah. Ya, benar ya Pak Dewo ya, udah jadi mitra kita udah lama sekali ya. Selalu setia dengan kita ya Bu ya, dengan pengembangan desa pariwisata juga. Iya, selalu punya komitmen yang tinggi. Iya. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan, terutama untuk memberikan informasi dan juga dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk desa wisata. Nah, mohon Bu nanti bisa disampaikan kepada para peserta apa sih program pemerintah yang bisa diakses untuk lebih mengembangkan desa wisata. Ini pesertanya nih dari seluruh Indonesia nih Bu Sari. Silakan Bu, waktu kami persilahkan. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Vivit, Pak Sadewa. Senang sekali bisa bertemu lagi satu frame teman lama sebenarnya dalam urusan pariwisata dan berbasis desa apalagi ya. Sekali lagi selamat siang. Di Jakarta betul hujan deras, gelap dari pagi sehingga akan sangat mengasihkan untuk menjadi fokus kita diskusi mengikuti pelatihan yang kelima ya hari ini. Mungkin perkenalan dulu, tadi dikenalkannya nama saya, tetapi ada tadi disebut-sebut teman lama, betul sekali. Saya
di tahun 2013 pertama kali berkenalan dengan Ibu Vivit di proyek sebelumnya dari GIZ bekerja sama dengan Bappenas pada saat saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pariwisata di Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat 2013 itu memang pendekatan di awal ini kami ingin mengangkat ekoturism. Mengapa ekoturism? Karena ekoturism ini adalah turisme yang berbasis local wisdom ya. Jadi apa yang dimiliki masing-masing daerah ini akan berbeda. Ini yang ingin kami angkat sehingga akan menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Jadi bukan orang asing yang menguasai pariwisata, industri turunannya, tapi teman-teman yang ada di daerah setempat dan tidak perlu merubah gaya hidup, tapi menjual gaya hidup yang biasa dilakukan. Nah, pada saat mengelola pariwisata, kami pada saat itu karena Kementerian Koperasi dan UKM, kami merasa perlu desa atau pengelola pariwisata di pedesaan dikelola oleh badan usaha yang berbadan hukum. Bukan karena kami Kementerian Koperasi, tetapi pada saat itu koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum, pilihannya menjadi koperasi atau PT. Kenapa menjadi koperasi? Karena ketika koperasi one man one vote, jadi masing-masing seberapa besar kontribusinya berbeda pada saat mendapatkan keuntungan usaha, tetapi pada saat berpendapat ini masing-masing mempunyai equal pendapat yang sama ya. Nah, kami mengembangkan beberapa koperasi di berbasis pedesaan, koperasi pariwisata berbasis pedesaan, tapi tetap bekerja sama erat dengan masyarakat juga pemerintah desa setempat. Kenapa begitu? Karena untuk mengelola perlu badan usaha berbadan hukum, tetapi pelibatan masyarakat sangat penting. Karena ada beberapa contoh yang memang sudah menjadi baik. Tadi saya lihat ada dari Borobudur ya, salah satu hotel. Di Borobudur ada Koperasi Catra Gemilang. Ini kami mendampinginya dan sampai mereka berhasil mengelola satu homestay dan terintegrasi layanan pariwisata yang lain. Sudah masuk booking.com, kemudian pada saat itu ada daerah lain juga, dari Bali juga demikian. Ini yang membuat kami perlu menyusun panduan desa wisata hijau. Desa wisata hijau berbasis lokal content tahun 2016-2017. Itu kenapa kami ketemu Panorama sebagai pelaku pariwisata yang sudah cukup besar untuk dapat melibatkan desa atau pariwisata di beberapa titik menjadi satu paket yang memberikan manfaat bagi para pelakunya. Dan dukungan ini tetap bisa diberi sampai saat ini Kementerian Koperasi mungkin dalam bentuk yang agak berbeda, tetapi ini tetap kami berikan. Bagaimana pelatihan inclusiveness ini harus ada. Inklusif karena melibatkan masyarakat setempat, tidak menjadi tenaga kerjanya, tetapi saling melengkapi. Dan kapasitas yang harus dimiliki, terima kasih atas kerjasama Panorama dan berbagai pihak yang ada untuk mendukung pelatihan online ini. Karena tidak hanya cukup satu sisi saja, tetapi ada banyak hal yang juga bisa kita kolaborasikan. Dan pada saat kita berkolaborasi, ini tidak semuanya perlu kita miliki sendiri, tetapi kita bisa saling bersinergi. 4.0 ini adalah eranya kolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri. Demikian juga pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, ini perlu berkolaborasi. Sehingga semangat-semangat yang sahabat pariwisata saat ini berkumpul di pelatihan online ini, inilah yang nantinya akan menjadi nyawa
karena semangat saja tidak cukup, harus ada peningkatan kapasitas, kemudian tujuan bersama bahwa kita sama-sama maju, tidak untuk saling bersaing, tetap saling menguatkan. Mungkin itu Bu Vivit, Pak Sadewa, mohon maaf terlalu banyak semangat yang ingin saya tularkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sari. Terima kasih Bu Sari. Tadi saya mencatat beberapa kata penting nih Bu. Kayak seperti misalkan kolaborasi, sinergi, ya itu penting. Dan kami sudah menyadari hal tersebut dari dulu ya Bu ya. Benar Pak Dewo ya? Betul. Ya, karena kalau sendirian kami tidak berani. Justru kami tadinya keroyokan gitu ya, tapi dalam arti yang positif. Ya. Yang positif, ya. Jadi mulai dari proyek bikin buku, kemudian proyek-proyek kecil lainnya, sampai dengan hari ini di tahun 2021 kita masih eksis bersama ya, dengan semangat untuk membangun desa wisata. Dan tentunya yang hijau ya Bu ya. Siap. Ya. Pak Dewo ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Terima kasih banyak Bu Sari. Tadi ya ada kata-kata yang menarik Bu Sari bilang tuh. Bagaimana pariwisata desa itu menjual bukan lifestyle dari luar, lifestyle sehari-hari aja, itu menarik gitu. Yang mungkin beberapa pertanyaan di sosial media, sesi sosial media itu sempat nanya, kita mesti cerita apa sih di desa? Nah, kita bilang ya cerita aja apa adanya, karena itu yang justru dicari oleh yang menarik gitu. Itu persis banget Bu Sari. Terima kasih. Iya. Baik Bu. Dan itu juga mungkin untuk melihat apa sih yang unik dari desa ya, terkadang kita juga perlu untuk meminta bantuan orang lain ya. Nah ini Bu Sari nih yang punya keahlian untuk melihat yang unik-unik dari desa-desa yang dibantu dan dibina oleh Bu Sari. Iya. Terima kasih juga kita difasilitasi dengan ini Bu Vivit, pertemuan Zoom besar ini dengan TV Desa, Akademi Desa ini menjadi channel untuk sahabat pariwisata seluruh Indonesia bisa ikutin acara ini terus Bu Sari. Terima kasih banyak. Iya. Dan kita masih tetap menunggu Bu untuk kerjasama berikutnya, tentunya dengan semangat yang menggelora nih. Iya. Ya. Pasti sukses semuanya teman-teman. Salam pariwisata. Terima kasih banyak Bu Sari. Ya, baik Bapak Ibu, kita beranjak kepada pemateri kita kali ini, yaitu Bapak Arya Gunawan. Pak Arya, sudah hadir ya? Selamat sore Bu Vivit. Selamat sore Bapak. Pak Sadewa. Sore Pak. Ken Pak, kabar? Baik, becek, sehat. Selamat siang semua rekan-rekan. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa sih Bapak Arya Gunawan ini. Ya, Bapak Arya Gunawan ini adalah Senior Manager for Europe, Baltic States, and South Africa. Waduh, banyak sekali nih Pak. Ya, jadi ada Eropa, negara-negara Baltik, dan juga Afrika Selatan. Ya. Nah, tentunya dengan posisi tersebut, beliau sudah mengetahui sekali ya, bagaimana karakteristik dari turis-turis nih, dari Eropa, negara Baltik. Negara Baltik itu di Estonia, Latvia, dan Lituania ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Dan juga Afrika Selatan. Beliau memulai karir di bidang pariwisata, khususnya tour and travel sejak tahun 1988. Pak Dewo belum lahir tuh waktu itu. Jangan gitu Bu. Perencanaan kali Bu. Sebagai tour guide berbahasa Inggris dan Jerman. Waduh, saya kalah nih bahasa Jermannya sama Pak Aryani. Sama bahasa Bali, Bu. Oh, sama bahasa Bali. Dan juga menjadi sales representatif dari beberapa tour operator luar negeri, serta general manager dan juga assistant to executive director. Waduh, pengalamannya sudah banyak sekali ya Pak. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu ada hal yang unik yang ingin saya sampaikan juga nih. Karena saya baca di CV beliau, ya, kalau ayah beliau itu dari Bali, ibunya dari Jawa. Nah, menikahnya dengan perempuan dari bapaknya Sunda, ibunya Batak. Nah, menarik sekali kan? Jadi dalam keluarganya itu sudah
ada representasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Betul, betul. Dan kalau kita kaitkan ke pariwisata, harusnya ini dapat menjadi instrumen untuk lebih mencintai negara kita Indonesia, betul, ya, melestarikan budayanya. Ya, jadi kadang-kadang kita lupa untuk berbangga dengan apa yang kita punya ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Baik. Nah, ada lagi yang menarik mengenai beliau. Beliau suka olahraga, jalan-jalan, dan juga petualangan dari usia masih kecil, dan juga membaca buku, menulis puisi, fotografi, dan menciptakan destinasi wisata baru, termasuk juga desa wisata di Tabanan, Bali. Mungkin nanti Bapak bisa cerita ya tentang hal tersebut ya. Baik, untuk itu kita langsung memberikan kesempatan kepada Pak Arya Gunawan untuk menyampaikan materinya. Nah, kali ini kita akan belajar hal yang unik juga, yaitu cara menggunakan fotografi untuk menarik wisatawan. Baik Pak, tempat dan waktu kami persilahkan. Kita akan pakai video kalau nggak salah Bu Vivi. Ya. Ya, oke. Kita nyalakan dulu ya, kita mainkan dulu videonya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Tina. Halo sahabat pariwisata Indonesia, senang sekali dapat bertemu dalam kesempatan pelatihan pariwisata inklusif secara online. Pelatihan pariwisata ini merupakan salah satu program ASID yang diimplementasikan oleh Bappenas, GIS, dan Panorama Group dengan didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Arya Gunawan dari Panorama Destination yang merupakan bahagian dari Panorama Group akan membawakan sesi pelatihan dengan judul Bagaimana Menggunakan Fotografi untuk Menarik Wisatawan Mancanegara. Tentu dalam waktu yang singkat ini tidaklah cukup untuk mengupas semuanya, tetapi kami berusaha dan kami meyakini apa yang akan disampaikan ini dapat menambah informasi, menambah wawasan kita semua tentang dunia fotografi. Terima kasih dan selamat mengikuti. Rekan-rekan yang saya hormati, teknologi merupakan unsur yang sangat dominan dalam menjalankan ataupun mengembangkan usaha di era global seperti saat ini. Dengan kata lain, teknologi menjadikan dunia berada dalam genggaman. Namun, kita juga harus memahami atau bijak di dalam memilih teknologi, yang mana tidak saja teknologi yang terbarukan, tetapi lebih kepada teknologi yang dapat mendukung kesuksesan kita di dalam menjalankan usaha kita, atau dalam kata lain, teknologi tepat guna. Kali ini kita akan berbicara lebih mengenai teknologi fotografi sebagai media promosi yang dapat membantu atau dapat digunakan, dipasarkan melalui bantuan sosial media. Bagaimana fotografi dapat digunakan sebagai media penarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia? Disitulah tugasnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terdapat banyak sosial media yang dapat mendukung program promosi wisata dalam konteks menggunakan fasilitas dunia fotografi. Misalnya seperti yang kita semua mungkin sudah sering lakukan, yaitu melalui Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, atau bahkan yang lain. Dalam dunia fotografi profesional sesungguhnya memiliki berbagai macam kategori selain dari sisi teknis fotografi itu sendiri. Berikut ada beberapa contoh kategori fotografi seperti foto dokumentari atau foto produk, art fotografi, image fotografi, dan lain-lain. Itu pengkategorian berdasarkan jenis foto
ataupun fungsi daripada foto itu sendiri. Nah, secara sederhana kita dapat memastikan bahwa foto yang kita gunakan itu benar-benar bisa menunjang usaha kita dengan beberapa kriteria yang memang tidak boleh kita lupakan, itu mutlak. Contoh, gunakanlah foto untuk promosi tersebut untuk mengangkat keindahan-keindahan ataupun objek yang ingin kita sampaikan itu adalah foto karya sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting. Kalaupun kita tidak bisa menggunakan foto karya sendiri, maka ketika kita menggunakan foto milik orang lain ataupun foto milik dari suatu lembaga lain, pastikan bahwa kita memiliki izin untuk menggunakan foto tersebut. Nah, hal ini sangat bersifat krusial untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul di kemudian hari. Satu, itu dari sisi hak milik, hak guna, atau yang dalam bahasa lain sering disebut hak paten. Kedua, bahwa foto yang kita gunakan tersebut mewakili pesan produk yang ingin disampaikan. Jadi jangan sampai kita memiliki produk dengan kategori A, tetapi foto yang kita tampilkan tidak sesuai. Nah, ini berarti pesan yang akan disampaikan foto ini tidak akan sampai sebagaimana yang diinginkan kepada calon konsumen. Dan yang ketiga, foto tersebut diusahakan sedemikian rupa untuk dapat bersifat menarik dan unik. Nah, menarik dan unik ini penting karena ini akan menjadi eye catcher. Jadi menarik perhatian calon konsumen kita ketika melihat foto yang kita tampilkan tersebut. Pada tampilan slide ini kita coba tampilkan beberapa gambar. Di sini tampak sekali foto dari aktivitas. Ketika kita melihat foto ini, maka konsumen diharapkan dapat memahami dengan baik pesan-pesan yang ingin kita sampaikan melalui foto ini. Nah, dalam slide ini kita lihat tema fotonya adalah cooking class atau kelas memasak. Dalam foto yang kita tampilkan ini nampak sangat jelas, satu, adanya chef yang sedang dalam proses memasak. Kemudian ada foto yang menampilkan dapur tradisional. Ada juga foto yang menampilkan bahan-bahan, ingredients atau bumbu-bumbu yang akan digunakan. Dan ada tampilan foto yang mewakili hasil dari masakan sebagai proses akhir daripada cooking class. Nah, ini penting. Foto ini sangat menyampaikan sebuah aktivitas cooking class dan menampilkan proses dari kegiatan tersebut. Di satu sisi, foto ini juga menyampaikan bahwa cooking class ini bukan cooking class di mana jenis masakannya masakan Eropa ataupun dari negara-negara lain. Ini dapat dibaca dari tampilan foto yang menampilkan hasil foto atau hasil makanan yang sudah jadi dan bahan-bahannya. Nah, inilah dalam bahasa lain yang disebut foto bicara. Foto berikutnya ini foto tentang tema human and culture atau manusia dan budaya. Dalam foto ini kita dapat menyaksikan satu aktivitas dari masyarakat lokal, kemudian foto orang tua yang sedang menganyam sesuatu, foto anak-anak, foto ibu-ibu yang memasak dengan cara tradisional. Nah, foto ini menggambarkan sebuah budaya dari kehidupan sehari-hari dari sebuah suku. Itu kira-kira yang ingin disampaikan. Ya, ini sebuah foto yang bisa mewakili satu aktivitas wisata. Dan ini menarik sekali karena sangat tampil di mana semua foto ini menggambarkan sebuah kegiatan yang sangat tradisional.
Perhatikan foto kerumunan ibu-ibu di tengah yang sedang memasak, di mana mereka sama sekali tidak menggunakan kompor sebagaimana di tempat-tempat lain. Kemudian dari sisi pakaian, ini sangat menggambarkan satu budaya lokal atau kebiasaan berpakaian sesuai dengan adat lokal. Kemudian kalau kita lihat di kanan ada foto anak-anak yang sedang bermain atau anak-anak yang sedang bercengkerama, dan aktivitas kaum laki-laki di foto bagian atas. Nah, ini sangat tergambar tentang kegiatan kehidupan manusia sehari-hari dan budayanya. Nah, itu tema yang ingin disampaikan dalam foto yang kedua ini. Nah, berikutnya kita melihat foto dengan tema yang berbeda, yaitu adventure and sporty. Jadi foto yang menggambarkan tentang sebuah aktivitas yang bersifat adventure dan sport. Sport dalam artian bergerak. Nah, kalau kita perhatikan foto ini sangat menggambarkan tentang aktivitas sebuah adventure di dalam sebuah tour. Satu, kita lihat pemandangan yang luar biasa indahnya, perbukitan, ada sungai, dan wisatawan di sini sangat nampak di dalam foto ini mereka menikmati keindahan alam itu. Nah, untuk mencapai area-area ini maka mereka pun sangat digambarkan di sini, di mana jenis adventure-nya selain hiking atau menyusuri pinggiran sungai, mereka juga naik perbukitan, dan bahkan mereka juga menyeberangi sungai yang berbatu tanpa jembatan. Nah, dalam titik tertentu bahkan mereka harus mengarungi sungai dengan rakit bambu. Ini sangat menarik sekali bagi para pecinta adventure. Mereka mendapat keindahan alam yang luar biasa, kemudian satu pengalaman tersendiri ketika mereka menggunakan rakit bambu di sungai, menyeberangi sungai berbatuan tanpa jembatan. Dan dalam foto ini pun disampaikan bagaimana fasilitas transportasi untuk menuju ke area ini atau untuk melaksanakan tur ini. Nah, dalam foto bagian kanan atas di sana tampak 3 mobil yang sedang beriringan. Nah, di situ menggambarkan jenis kendaraan yang digunakan di dalam aktivitas ini. Nah, foto ini sangat menggambarkan sebuah kegiatan yang bersifat adventure dan sporty. Kalau tadi kita bicara foto atau tema foto yang mewakili aktivitas-aktivitas, mulai cooking class, kemudian ada human and culture, ada kategori adventure and sporty. Kali ini di halaman ini kita memberi contoh tentang foto image. Foto image ini adalah foto yang digunakan untuk menyampaikan sebuah kesan dari sebuah produk secara global. Seperti foto sekarang ini, kita lihat sebuah foto yang mewakili sebuah ketenangan, kenyamanan yang bersifat alami. Jadi maka kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan sangat merasakan, oh, tempat ini sesuatu yang sangat nyaman, tenang, damai, dan alami. Nah, itulah kesan yang ingin disampaikan melalui foto ini dengan tema image tadi. Rekan-rekan sekalian, ini adalah foto dari sebuah image yang menggambarkan sebuah keindahan alam dari versi yang berbeda. Kalau tadi hutan lebih mewakili hutan, tanaman. Nah, foto yang sekarang ini mewakili apa? Image yang ingin dimunculkan dari foto ini, keindahan pemandangan gunung, kemudian ada kemewahan kuliner. Jadi foto ini ingin menyampaikan pesan tentang luxury, ya, kemewahan dan keindahan alam.
inilah yang ingin disampaikan, image yang ingin disampaikan atau kesan yang ingin disampaikan melalui foto image yang kita tampilkan ini. Baiklah rekan-rekan semua, demikian yang kita dapat sampaikan sekelumit tentang fotografi, dan dengan gambaran contoh-contoh foto di atas, kami yakin rekan-rekan semua dapat memahami dengan baik, dan kemudian kami meminta rekan-rekan untuk mencoba membuat foto dengan mengangkat potensi yang ingin disampaikan melalui media foto ini sesuai dengan potensi wisata di daerah rekan-rekan masing-masing. Coba mengambil foto yang baik, ingat pesan yang ingin disampaikan dari foto tersebut, kemudian cara mengambil foto itu dalam artian teknis pengambilan fotonya, sudut pengambilan foto, itu bisa dilakukan sambil berlatih dari waktu ke waktu. Jadi foto-foto itu nantinya bisa dievaluasi kembali, mana kira-kira yang sudah mewakili pesan yang ingin disampaikan atau mana kira-kira foto yang kurang tepat. Tentu harapannya dengan begitu kita akan makin paham bagaimana kita memilih sebuah foto untuk dapat mengundang para wisatawan asing datang ke Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, demikianlah materi yang dapat kami sajikan pada session kali ini. Selamat mencoba untuk tetap berkarya, membuat atau menghasilkan karya-karya foto yang indah sehingga menjadi daya tarik untuk para wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tetaplah berkarya, tetap berjuang, dan tetap semangat. Satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat. Oke. Ya, Betul. salam sehat. Salam sehat. Salam sehat Pak Gun. Salam sehat untuk semuanya. Ya. Memakai protokol kesehatan lagi di kantor ya Pak Gun ya? Iya betul Pak. Mesti pakai terus nih. Pengamanan. Pengamanan betul. Menarik ya Pak Gun. Jadi kan tadi backgroundnya adalah Pak Gun punya ada apa historinya panjang di pariwisata, dari guide sampai bikin produk, dan sekarang fokus kepada produk Eropa, Baltik, dan Afrika kalau nggak salah. Nah, ya, benar. Sebetulnya kalau dari bisa dibedain nggak sih Pak, kalau buat fotografi yang disenangi sama market Indonesia nih, orang Indonesia, sama apa untuk yang Eropa deh khususnya, itu yang paling kelihatan di mana Pak bedanya Pak? Ya, kalau secara global sebenarnya memang bisa dibedakan dari karakter calon konsumennya sebenarnya Pak. Artinya begini, ketika kita bicara foto itu akan sebuah produk akan kita angkat dengan sebuah gambar atau foto, kemudian kita akan lemparkan kepada konsumen, itu kita harus tahu dulu foto ini untuk siapa. Nah itu sangat krusial. Kenapa? Karena ini menyangkut taste, menyangkut selera. Ya. Tentunya selera untuk orang Eropa dan selera untuk orang Asia itu sangat berbeda. Nah, di sini contoh sederhana, kalau untuk orang-orang Eropa secara umum yang lebih banyak ditonjolkan adalah bagaimana highlight daripada sebuah aktivitasnya. Jadi highlightnya apa? Itu yang harus muncul. Jadi story-nya ya Pak ya, berarti ceritanya ya Pak. Ceritanya, sehingga ketika dia melihat sebuah gambar itu betul-betul
dia menjadi penasaran, Pak. Menjadi penasaran dalam konteks bagian dari pemasaran yang Pak Dewa sampaikan tadi ya. Jadi dari satu foto aja udah bisa bercerita gitu kira-kira. Tadi ada foto di Asmat ya Pak ya kalau nggak salah. Betul. Itu di Asmat, Pak. suku Dani Pak. Bapak pasti udah pernah ke sana dan pasti bawa ya Pak kalau jalan ya Pak ya. Ya kebetulan sebelum pandemi itu memang saya cukup sering bolak-balik ke daerah termasuk di Papua. Jadi foto-foto yang saya tampilkan tadi adalah foto-foto karya saya sendiri Pak. Baik. Jadi saya akan. Ya. Bagus semua. Terima kasih. Masih banyak belajar terus. Jadi ya. Jadi ingin berangkat ke sana nih Pak. Kita doakan supaya pandeminya lewat dulu. Amin. Amin. Ya. Nah, ini sebenarnya yang kita pelajari hari ini juga adalah mengenai bagaimana sih melalui fotografi ini kita mengundang terutama wisatawan mancanegara ya. Betul. Benar ya Pak Gun. Nah, namun memang karena COVID ini ada sedikit pergeseran. Fokus kita tidak ke mancanegara dulu ya, tapi ke wisatawan Nusantara dulu nih, kepada Wisnus. Cuman masa-masa seperti ini nih kita harus pergunakan untuk persiapan. Jadi jangan sampai lengah, karena nanti pariwisata akan booming kembali kalau saatnya sudah tiba ya. Sekarang vaksinasi sudah dijalankan. Nah, pada saat itu desa wisata sudah harus siap untuk bisa menerima bukan hanya Wisnus lagi, tapi juga Wisman. Betul. Ya, benar ya Pak ya? Seperti itu ya. Makanya ayo kita curi start nih teman-teman. Kita belajar bersama bagaimana untuk mempersiapkan desa wisata kita supaya nantinya juga bisa menerima Wisman. Ya. Dan tadi saya banyak stok foto gitu ya Bu. Ya, foto-foto aja dulu gitu ya yang sesuai dengan saran dari Bapak Guru kita nih hari ini. Iya. Jadi mohon maaf kalau saya tambahan sedikit dulu, mohon maaf Ya, silakan Pak Gun. Jadi intinya begini, mengambil foto itu jangan ragu-ragu. Jadi kadang-kadang kita menemukan momentum yang di luar dugaan, ambil saja. Karena begini, kalau kita bicara idealisme, ketika kita ingin mengambil sebuah gambar, tentu stepnya seorang fotografer itu sebelum mengambil sebuah foto, dia harus sudah ada di benaknya foto yang akan diambil itu untuk kepentingan apa, kapan akan diambil, bagaimana cara mengambil foto tersebut. Itu kalau kita ingin mengambil gambar dengan semua yang sudah terplanning. Tetapi jangan lupa dunia fotografi itu adalah bahagian dari dunia seni. Terkadang kita menemukan momentum yang di luar dugaan. Nggak apa-apa, lakukan saja. Ambil gambar sehingga nanti disesuaikan ulang. Itu aja, itu intinya. Silakan Bu. Siap Pak Gun. Terima kasih Pak Gun. Ini menarik sekali nih. Pak Dewo, bagaimana kalau kita mulai bacakan nih pertanyaan-pertanyaannya? Banyak Bu pertanyaan nih masuk Pak Gun. Banyak penasaran. Ini ada kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, misalnya ini kan waktu terbatas Pak Gun. Kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Gun, bersedia nggak misalnya diberikan atau Instagram gitu Pak? Insya Allah bersedia Pak, silahkan nanti panitia yang mengkoordinir itu. Baik. Ya. Iya, terima kasih. Silakan Bu Vivit dibacakan pertanyaan. Saya akan bacakan yang pertama. Ini dari Muhammad Arkam. Mau tanya mengenai fotografi di destinasi wisata yang dikelola. Banyak aktivitas pre-wedding dilakukan oleh pengunjung. Namun tarif yang dikenakan sama dengan pengunjung lainnya. Apakah di suatu destinasi memungkinkan pengelola untuk membedakan tarif bagi aktivitas foto pre-wed tersebut? Selain itu, bagaimana ketika hasil foto dari fotografi pre-wedding di destinasi diunggah atau upload di akun medsos destinasi, namun diunggah juga di akun medsos si fotografer? Ya, tadi kan Bapak bicara mengenai hak paten ya, copyright. Betul copyright. Ya. Baik, silakan Pak. Saya coba, ini pertanyaannya menarik sekali. Ini poin yang sangat penting sebenarnya buat rekan-rekan semua. Jadi pertanyaan pertama,
mengenai foto yang diambil di destinasi wisata. Pertanyaannya adalah apakah bisa dikenakan tarif yang berbeda? Itu satu, betul ya Bu ya? Tolong dikoreksi kalau saya salah. Benar Pak. Ya, kedua tentang hak untuk mengupload, ya, apakah si fotografer, apakah si pemilik destinasi, kan begitu. Jadi begini, berdasarkan pengalaman di lapangan, kalau kita membuat sebuah karya atau sebuah foto untuk kepentingan usaha, ya, sebenarnya kan kayak prewedding ataupun sebuah lokasi itu tidak hanya untuk prewedding. Prewedding itu hanya salah satu contoh kegiatannya. Bisa jadi destinasi itu digunakan sebagai lokasi untuk iklan dalam bentuk foto, kan begitu. Jadi adalah sebuah kewajaran manakala lokasi destinasi membedakan tarif antara pengunjung biasa ataupun pengunjung untuk kepentingan fotografi. Itu bisa, sangat bisa berdasarkan yang sudah pengalaman yang ada di lapangan. Hanya tentu di dalam memberikan angka perbedaan itu kita juga harus realistis, tidak boleh hanya asal hajar sekian gitu, tidak bisa. Karena itu ada konsekuensi untuk pemilik lokasi atau destinasi. Saya ibaratkan contohnya begini. Ketika saya ingin masuk ke sebuah lokasi A, saya ingin mengambil gambar foto untuk kepentingan prewedding, apa saja yang saya butuhkan? Oh, saya hanya sebagai fotografer, saya hanya membutuhkan lokasi. Nah, itu tarifnya akan berbeda dengan ketika saya juga mau membutuhkan tidak hanya lokasi, tetapi saya juga butuh bantuan power, dalam arti apa? Listrik. Nah, itu kan harus ada casnya. Nah, spesifikasi itu Pak Hamka yang harus dibuat, Pak Arkam ya, mohon maaf. Ya, itu, Pak Arkam. Itu spesifikasi itu harus dibuat Pak. Intinya bisa dilakukan pembedaan, tetapi harganya sesuaikan dengan servis atau pelayanan yang dapat diberikan untuk mensupport si fotografer itu juga. Nah, itu satu. Kedua, pertanyaannya siapa yang berhak mengupload hasil foto tersebut di media sosial ataupun di media-media yang lain. Sesungguhnya pemilik foto itu adalah si fotografer dan si objek. Objek itu maksud saya yang pelaku prewedding ya, bukan lokasi. Pemilik lokasi, destinasi dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengupload itu tanpa izin si fotografer. Kenapa demikian? Karena mereka mengambil foto di situ dan mereka bayar. Gitu. Kecuali kalau pemilik destinasi ingin juga memanfaatkan itu sebagai sebuah media, tinggal kerjasama, bentuk kerjasamanya yang dibicarakan. Baik. Itu intinya Ibu. Silakan, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya. Ya, menarik sekali Pak Gun. Dan saya juga tahu nih Pak Dewo, beberapa destinasi itu sudah menerapkan juga kalau misalkan ada pengunjung yang bawa kamera, itu kena charge. Jadi dihitung berapa kameranya yang dibawa ya. Iya. Benar begitu ya Pak Gun ya? Betul Ibu. Ya. Jadi memang intinya itu harus yang harganya itu yang masuk akal ya Pak ya. Betul, jangan sampai nanti malah jadi tidak bisa mempromosikan destinasinya seperti itu. Sebenarnya begini, sedikit tambahan lagi. Kalau orang datang sebagai pengunjung biasa bawa kamera dan orang datang untuk buat iklan ataupun buat prewedding, itu sangat bisa dibedakan dari peralatan. Ya. Tidak mungkin orang prewedding hanya bawa kamera HP, kan begitu. Benar Pak. Pasti ada alat-alat pendukung lain. Ya. Jadi itu sangat nampak sebenarnya. Jadi dari situ bisa diketahui. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gun. Semoga bisa ini ya memberikan jawaban yang sangat jelas ya. Ya, mudah-mudahan Pak Arkam bisa menerima itu. Iya. Iya. Pak Dewo, sekarang giliran Bapak nih yang membacakan nih. Saya ngambil dari YouTube ya Bu, biar adil nih. Ya, ini dari Pak Vince dari Desa Wawowai, Kecamatan Baja, Flores, NTT, Pak Gun. Ya, jauh sekali saudara. Dengan destinasi wisata yang topnya ada wisata Watu Ata. Ya. Bertanya, kalau pengambilan gambar dan video, apakah faktor cuaca dan udara itu berpengaruh
Itu kadang-kadang kalau kita ngambil di Bali gitu kayaknya jernih gitu, atau di Labuan Bajo warnanya biru langit. Tapi pas ngambil misalnya di Jakarta ya. Jakarta gitu. Contohnya lagi hujan sih gitu. Kok kayaknya kurang seger gitu loh Pak. Abu-abu ya. Iya. Jadi ini menarik pertanyaan dari Pak Vin ini, dari saudara kita di Flores ini. Iya, biar jauh tapi dekat di hati loh Pak. Betul, semuanya. betul. Jadi begini Pak Vin dan rekan-rekan semua, pengambilan gambar itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau saya boleh sedikit agak detail, pertama kalau kita sebagai fotografer, kita harus membuat konsep dulu Bu. Ini bahasa agak detailnya ya. Konsep foto yang akan dibuat. Dari konsep foto yang akan dibuat itu akan menentukan lokasi. Apakah pemotretan itu dilakukan outdoor atau indoor. Atau lokasi outdoor diakali indoor. Nah itu sangat berkaitan dengan teknis. Itu konsep. Setelah konsep ini diketahui, kemudian ditentukan outdoor dan outdoor atau indoor untuk eksekusi pemotretannya, maka dari situ didetailkan lagi timing, waktu. Waktu itu menjadi penting karena apakah kita akan mengekspos foto yang berkaitan dengan cuaca, alam, atau cuaca yang cerah. Maksud saya begini, hujan itu tidak selalu jelek loh, jangan salah. Jadi itu yang saya maksud, itu yang saya maksud dengan fotografi foto bicara. Hujan pun bisa kita angkat sebagai satu potensi di area itu, manakala ekspos fotonya tepat. Itu. Jadi dan pun bisa puitis ya Pak. Bisa. Langsung bisa romantis. nih Pak Gun bikin puisi nih, jangan-jangan bikin puisi Pak Gun. Langsung nih. Oke, jadi poinnya adalah itu memang pengaruh gitu ya Pak ya. Sangat berpengaruh. Timing ya, karena kita tahu juga ada golden hour kalau foto. Betul. Pagi dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 8. Sore dari jam 4 sampai jam 6 sore. Itu golden hours ya, untuk gambar. Itu kalau untuk outdoor ya. Itu kalau untuk outdoor ya. Oke. Silakan Pak. Wah, oke Bu Vivi, lanjut Bu. Lanjut ya, dari NTT kita pindah nih Pak ke Sulawesi Utara. Iya. Ini pertanyaan dari Bapak Valentino Ignatius. Iya Pak Valentino. Jadi mau bertanya, apakah ada trik khusus atau tips khusus untuk memadukan foto-foto yang diambil di lokasi wisata dan menggabungkannya dalam suatu paket wisata? Iya. Menarik juga nih pertanyaannya ya. Trik penggabungan foto ya. Ya. Sehingga dia kemas menjadi sebuah paket wisata. Benar. Pada prinsipnya begini. Pada prinsipnya begini. Sebenarnya bukan trik ya. Jadi alur flowchart-nya. Jadi gini. Foto itu boleh digabung atau yang dalam bahasa foto disebut sebagai kolase. Gabungan gambar dari beberapa gambar menjadi satu frame atau satu bingkai. Bisa. Hanya pastikan bahwa ini triknya ya, pastikan bahwa satu, foto-foto yang akan digabung itu memiliki kualitas yang sama. Contoh, jangan sampai foto A menggunakan resolusi kecil tapi foto B menggunakan resolusi besar. Itu akan timpang nanti. Timpang, satu itu. Kedua, pastikan bahwa foto-foto yang ditampilkan tersebut saling menunjang sehingga tidak overlapping. Jangan sampai satu foto menggambarkan gambar mobil yang dipakai, satu lagi mobil yang lagi orang naik ke dalam mobil. Itu kan dua-duanya foto mobil gitu. Jadi pilih salah satu. Bercerita. Pada prinsipnya Pak Valentino itu sangat bisa. Triknya adalah satu, pastikan foto memiliki resolusi yang sama, kemudian pastikan bahwa beberapa foto yang akan dijadikan satu itu memiliki sebuah cerita, ya. Kemudian dari sisi itu pastikan juga setelah menjadi satu frame, foto itu mewakili tentang apa yang akan disampaikan. Itu aja sebenarnya.
Itu yang Iya. yang krusial sedikit ya. Kira-kira begitu Bu Vivit, Pak Dewa. Terima kasih Pak. Ini Baik. tips dan triksnya ya. Betul, Bu. Iya, Pak Kita Dewo. undang yang untuk yang raise hand, Bu. Ini belum Ya. ada raise hand. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya sama Pak Gun, aja nanti kita kasih kesempatan ya, Bu. Ya, silakan yang mau raise hand. Sama untuk absen, Bu, kita ingatkan lagi. Ya. Bapak Absen Ibu untuk- jangan lupa untuk daftar hadir. Nah, ini langsung nih. Silahkan bisa dibuka Nah, Pak Mbak Tony. Tina, Pak Pak Tony Tony, Febrianto. silakan. Mohon diperkenalkan Pak, dari mana Bapak, kemudian langsung kepada pertanyaan ya Pak ya. Pak Tony. Ya. Pak, nama saya Tony Febrianto. Selamat Yes, sore Pak. Pak Tony. Ini Sore Pak. dari Kabupaten Merangin, Gunung Masura ini. Oh, lagi di gunung nih, Pak. Iya nih. Di lereng gunung, Pak. Bikin ngiri nih Pak. Jadi pertanyaan gini, Pak. Kan Ya. gini, kami tim nggak punya peralatan. Kami tim nggak punya peralatan fotografi yang baik, gitu kan. Iya. Punyanya cuma smartphone Android, gitu kan. Kira-kira adakah strategi khusus supaya kita bisa mendapatkan gambar yang baik, Pak? Ya. Oke, poinnya kita tangkap, Pak. Terima kasih, Pak. Tony, Silakan, Pak Gun. pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tony Febrianto. Ini kelihatannya mengalami kendala di equipment ya, di spesifikasi alat. Jadi beliau tidak memiliki alat foto atau device seperti DSLR atau yang seperti yang lain. Pada prinsipnya begini Pak, foto dalam dunia fotografi, kecanggihan sebuah alat itu tidak selamanya menjadi faktor utama. Itu bisa menjadi sebuah benefit ya, kelebihan. Yang paling penting di dalam karya foto selain teknis, Pak Tony, satu, sudut pengambilan. Tadi saya bicara waktu ya, waktu pengambilan, kemudian sudut atau dalam bahasa foto disebut angle. Itu kalau pengambilan angle-nya tepat dari menggunakan foto HP atau di Android ataupun DSLR, itu framingnya akan sama, Pak. Dari sisi angle. Kedua, tadi saya sampaikan dari waktu pengambilan, terus cara pengambilan sudutnya. Kemudian yang sering dilupakan adalah fotografi itu adalah salah satu bahagian dari seni. Bapak jangan lupa, asahlah jiwa seninya, manfaatkan rasa seninya untuk menghasilkan sebuah karya foto yang baik, Pak. Jawabannya adalah kalau alat foto kita terbatas, maka sedikit ekstra keras dari sisi pemilihan angle yang baik, ya, dan dengan sedikit selera seni yang agak bagus gitu. Sehingga itu kombinasinya bagus. Ini akan menutupi kelemahan alat tadi. Hanya tetap kalau dari hasil foto kita hanya bisa menggunakan hasil karya itu nanti pada media tertentu. Contoh, Bapak tidak bisa menghasilkan high resolusi seperti DSLR dan seterusnya. Tapi intinya itu bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan. Ini baik, Pak. Ini Bu Vivit, sorry Bu. Ini Pak Abid Darda. Abid ini dari Kaltim minta dialog. Cuman poinnya sih kalau saya lihat sama pertanyaannya. Bagaimana menggunakan handphone jika apakah cukup gitu kira-kira, apakah efektif? Kira-kira sama ya Pak ya pertanyaan tadi ya? Ya, sama Pak. Tapi kalau pertanyaannya apakah cukup? Suaranya kecil Pak Gun. Ya. Oke, sekarang sudah jelas ya? Jelas Pak. Sorry. Jadi begini, kalau pertanyaannya apakah cukup? Nah, cukup ini menjadi relatif. Jadi kalau Bapak menggunakan foto untuk di Instagram, yang nantinya akan di-upload di Instagram atau di Facebook, itu bisa, nggak ada masalah dengan HP. Tapi kalau Bapak punya tujuan untuk katakanlah buat flyer iklan yang besar, nah itu akan menjadi kendala teknis. Kendala teknisnya adanya di resolusinya. Demikian kira-kira Pak Dewa. Ya. Baik. Terima kasih. Itu Pak Abid dari Kalimantan. Ini tadi saya minta di hand cuman kayaknya nggak bisa. Jadi dijawab langsung aja ya karena poin sama.
Silakan Bu Vivit. Ya, bicara mengenai angle nih Pak. Ini saya mau lanjut ya. Ini Ya. pertanyaan dari Bapak Heri Agung Susilo. Ya, Beliau itu dari wisata tebing Breksi. Nah, jadi pertanyaannya itu ini masih tentang angle, sudut pandang pengambilan gambar. Yang paling ideal itu di mana Pak? Dari atas, dari depan, dari sisi lain, atau dari mana nih dari objek utamanya? Jadi begini, kalau angle yang ideal dari mana itu lagi-lagi ke konsep, ya. Konsep saya contohkan sederhana. Kalau saya pegang sebuah cangkir ini, ya kan, ini akan saya gunakan expose-nya dari sisi mananya, warnanya kah atau isinya cangkir ini yang akan saya expose. Iya. Nah, Message-nya apa ya? message-nya Pesannya. apa? Pesannya apa? Sehingga itu yang tadi saya sampaikan di materi di depan, pastikan foto yang Anda ambil itu mewakili apa yang Anda ingin sampaikan. Sehingga jawabannya angle ideal ya tergantung konsepnya. Mana yang mau diambil. Jadi tidak ada dari atas pasti bagus, belum tentu. Kalau dari atas diambil bagus tapi tujuannya mengekspos yang lain kan jadi nggak nyampe pesannya. Benar. Begitu kira-kira Ibu Vivit. Ya. Ya. Malah saya senang sekali nih foto dari belakang tuh ya. Itu kan Iya, lagi betul. happening. Happening, punggungnya saja yang Iya. kelihatan kan. Nah, Benar. Instagram nggak Pak Gun? ada Pak, ada Pak. Nah, boleh dibacain Pak, apa biar mungkin ada yang mau follow Pak. Instagram saya Argun PH. Saya Oke, saya langsung Saya spell ya. Alfa Romeo, Mm-mm. Golf Uniform, Yes. November, Ya. Papa Hotel. Papa Hotel. Oke. Argun PH. Baik. Maksudnya Argun Saya itu ketik Arya di itu Gunawan, ya. PH itu fotografi. Oke, Bapak Ibu itu saya ketik di chat box ya. Kalau mau follow silakan, nanti di follow back ya Pak Gun. Ya, kita bisa diskusi lebih lanjut nanti. Mantap betul. Lanjut Bu. titip fotonya juga nih. Siap. Ya. Baik. Tapi tidak ada foto saya, Ibu. Bagaimana kalau kita memberikan kesempatan lagi kepada yang raise hand? Boleh Bu. Pak Dewo? Silakan Ibu. Ya, ini ada Ibu Triana Ermawati. Ini namanya sudah familiar ya, udah sering tanya juga nih. Iya nih. Silakan Bu Triana. Suaranya Silakan Bu Tri. mute. Di unmute dulu Bu. Masih di mute. Suaranya belum keluar. Panitia bisa bantu Mbak Tina. Oh ya, Mbak Tina bisa tolong bantu? Langsung aja dibuka nih. Masih belum terdengar, mungkin ada masalah ya. Kalau begitu, nah oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin bertanya dengan Pak Arya Gunawan. Iya, Ibu. Di mana caranya untuk membentuk suatu angel yang bagus, Pak? Ini bukan fotonya ya, Pak, objeknya, agar supaya kita dapat dapat menghasilkan suatu foto yang bagus sehingga benar-benar dapat menarik wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Ya. Itu aja Pak. Makasih. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Gun langsung Ya. dijawab. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, maksudnya untuk angle-nya objek ya. Iya. Jadi begini Bu Triana, biasanya kita itu suka ragu-ragu mengambil framing untuk foto. Apakah ini saya tampilkan atau tidak? Lagi-lagi kalau kita bicara ini nanti kaitannya dengan foto image ya. Kalau Ibu ingin mengangkat, saya kasih contoh ini, cangkir ini boleh loh saya foto hanya dengan separuh seperti ini, saya tutup begini. Boleh. Tapi kalau nanti penyampaiannya tagline-nya menjadi bahasa yang membuat orang penasaran. Kan begitu kira-kira bahasa promosinya. Tidak dimunculkan semuanya. Jadi kayak main teka-teki dengan konsumennya. Itu boleh, itu salah satu cara angle. Tapi atau akan diambil dari atas. Itu lagi kembali kepada cerita saya di depan tadi, apa yang mau diekspos dulu.
Tapi memilih angle pada prinsipnya jangan ragu memotong. Jadi contoh deh, foto orang, kadang kita tangannya mau diambil sebelah atau mau bagaimana, nggak apa-apa. Tapi harus yang penting highlight dari foto orang itu apa yang mau dimunculkan. Main face-nya saja atau kira-kira begitu Bu Triana. Ini waktunya soal terbatas ini, kalau detailnya bisa nanti disambung lagi. Kadang-kadang gini Pak Gun ya, kita berpikir foto yang bagus itu yang objeknya di tengah. Betul. Belum tentu objek di tengah itu mungkin menarik buat Wisman gitu ya. Betul. Tadi story-nya gitu, ada gambar Bukit Masurai tadi kan. Iya, betul. Orang di pinggir kelihatan lagi memandang lereng gitu kan bagus. Betul, betul. Cara potong itu penting ya, perspektifnya. Perspektifnya sangat penting karena itu sangat berpengaruh. Yang penting begini, jangan sampai foto itu kan begini. Kalau sedikit ceritanya, foto itu adalah bahagian dari seni, pengembangan dari seni lukis kan begitu. Sejarah sedikit sejarahnya. Jadi dia foto itu adalah menampilkan bentuk asli daripada objek yang ingin ditampilkan. Boleh dikemas dengan sentuhan seni, tetapi tidak boleh mengandung unsur bohong. Maksudnya unsur bohong itu begini, umpamanya nih kategorinya A, tapi kita poles-poles, edit-edit, kalau ada segala macam jadi A++, itu kan bohong sudah namanya. Jadi ekspektasinya sudah nggak pas. Itu saja nilai yang benar. Oke, silakan. Jujur ya, memang kalau jujur. untuk mempromosikan desa wisata kita itu harus jujur. Jangan tiba-tiba mencomot foto dari destinasi lain gitu ya. Aduh, bahaya sekali itu. Betul, sangat berbahaya. Karena di dalam foto ada buaya, begitu ke sana yang ternyata buaya yang lain yang ada kan. Buaya darat, Pak. Kacau. Kacau itu. Itu dia. Silakan. Pak Dewo. Ya Bu, saya baca dari YouTube ya Bu, saya bacanya. Ya, silakan dari Pak. Lampung ini, Lampung Barat. Ya. Pak Hayun Muhafid dari Ekowisata SUOH. Beliau bilang betul bahwa pengambilan foto di area lokasi TNBBS dikenakan cas. Apakah ada regulasi terkait perbedaan tarif tempat wisata biasa dengan wisata di area TNBBS? Nah ini nggak tahu tarif foto atau tarif masuk. Nah, mungkin pengalaman di apa kalau bikin ini mungkin relevannya buat pertanyaan kedua kali Bu ya. Sesi berikutnya maksudnya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Pada prinsipnya sih tarif itu yang menentukan kalau terkait dengan pemotretannya ya. Arti izin memotretnya itu sih kepada pemilik lokasi destinasi. Kalau itu destinasinya miliknya pemerintah ya pemerintahnya yang menentukan, pemerintah lokal. Kalau itu milik swasta ya swastalah yang menentukan kebijakannya itu. Itu sih intinya. Tapi kalau mengenai entrance fee atau tiket resmi masuk, nah itu saya rasa kaitannya dengan Perda ya di masing-masing wilayah itu. Ya. Baik. Begitu kira-kira Pak Dewa. Ya, jadi ini jawabannya tepat sekali karena pengalaman Pak Gun bukan hanya sebagai fotografer saja, tapi juga sebagai tour leader ya, tour guide gitu ya. Oke. Ini ada yang resen lagi nih Pak Dewo, kita masih bisa memberikan kesempatan nih. Yang saya ingat ini Bapak Sri Sudarsono pernah tanya di sesi yang sebelum-sebelumnya, tapi ada masalah teknis. Mungkin kali ini akan lancar ya. Pak Sri, mohon nanti sebutkan nama destinasinya dan juga langsung kepada pertanyaannya ya Pak ya. Baik, Mbak Tina mohon dibuka untuk Pak Sri Sudarsono. Pak Sri monitor nggak nih? Jangan-jangan sedang skip dulu kali Bu ya? Iya. Bisa nggak nih? Coba. Pak Sri silakan Pak. Apa kabar Pak? Masih di mute Pak. Masih di mute Pak. Ya, oke Pak. Lanjut Pak. Ya, saya dari Samarinda. Ya Pak. Kebetulan melukis, mengajar melukis di dalam botol pakai pasir. Wah, mantap Pak. Mantap Pak. Langsung ke poin pertanyaannya Pak.
merangkai limbah batu karang. Oke. Ya, karang. Nah, kebetulan ini video saya sudah punya hak cipta. Kemudian buku-buku saya sudah punya hak cipta. Saya pernah ada satu pengalaman, ada orang membuat video saya yang sudah punya hak cipta. Nah, mereka rupanya keliru. Kelirunya begini, dia menanyakan pada saya, Bapak udah punya hak cipta? Sudah, saya bilang gitu kan. Nah, ketika sudah punya hak cipta, mereka nggak berani. Ini karya saya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana, Pak? Benarkah saya menggunakan hak cipta saya untuk melindungi karya saya ketika saya mengajar di pantai untuk para tamu, mengajar di manapun untuk para tamu dengan lukisan pasir, ya lukisan pasir dan rangkaian di batu karang. Baik, kita dapat poinnya Pak ya. Kita langsung jawab Pak Gun. Langsung Pak Gun. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Sri. Salam sehat Pak. Selamat sore Pak Sri. Mantap itu lukisannya Pak. Ya, keren Pak. Ini seniman asli nih kelihatannya nih. Wah ini sudah mantap. Mudah-mudahan suatu saat kita sampai ke sana nih ke tempatnya Pak Sri. Ya betul. Jadi begini Pak, terkait dengan hak cipta ya. Ya, kalau nggak salah tadi pertanyaannya kan terkait dengan hak cipta betul atau tidak. Terus kemudian kalau dikaitkan dengan konteks sekarang kita bicara fotografi, kalau hak ciptanya sudah betul Pak, itu memang sebaiknya demikian, sehingga tidak diklaim oleh orang lain kan begitu. Kalau umpamanya seperti yang contoh disampaikan Pak Sri tadi, botol apa segala macam, kemudian itu difoto, ya kan? Difoto kemudian katakanlah saya yang motret, padahal itu kan karyanya benda botolnya karyanya Pak Sri, tapi fotonya karya saya. Kan saya yang motret, ya nggak? Nah, bagaimana cara yang paling aman tanpa merugikan manapun? Maka ketika saya mengupload foto saya, di situ harus wajib saya cantumkan kortesinya dari siapa? Kortesi Bapak Sri Sudarsono. Dan tentu sebelum saya upload, saya harus minta izin beliau dulu. Ada terjadi kesepakatan dan nama beliau akan saya sampaikan di dalam foto itu. Maka dengan demikian win-win solution, tidak ada yang dirugikan. Produknya Pak Sri tetap diekspos, dipromosikan, karya foto saya pun tetap bisa saya tampilkan. Kira-kira begitu Pak Dewa sama Ibu Vivit. Ya, terima kasih Pak Gun. Jadi memang intinya kita harus menghargai orang lain ya. Betul. Jangan asal klaim. Betul. Untuk produk maupun foto orang lain langsung kita anggap adalah milik sendiri, itu jangan seperti itu ya Pak ya. Betul. Iya. Karena kalau boleh tagline itu apa? Yang penting itu prinsipnya begini. Kita berkarya di dalam foto itu bagaimana kita mencoba untuk menjadi creator, bukan copier. Jadi menciptakan sesuatu. Tren boleh kita mengikuti tren, tetapi akan jauh lebih berkelas kalau kita bisa menciptakan trennya. Itu lebih keren lagi. Iya. Ya itu levelnya udah tingkat tinggi ya, itu, Pak. Saya kira itulah kira-kira. Ya, sudah sufi itu. Bu, satu lagi gimana Bu pertanyaan nih? Ya, silakan Pak. Oke, saya bacainnya Bu. Ya, menarik nih. Karena kita sebetulnya kita agak lewatin waktunya tadi. Ada waktu, habis ini pertanyaan terakhir kita closing ya. Ini dari Pak Samiaji Bancin. Assalamualaikum, saya Samiaji Bancin dari Salam Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lebih banyak para pelaku wisata memposting foto lebih banyak diedit, tapi fotonya dia promosikan itu banyak perbedaan dengan aslinya. Nah ini maksud kapan diedit dibanding aslinya gitu kali Pak maksudnya. Gimana nih? Jadi begini, itu yang saya sempat singgung tadi sedikit. Editing itu memang sebagai salah satu proses dari perapian sebuah karya foto, kan begitu. Tetapi mengedit foto itu tidak boleh merubah kondisi realnya. Contoh saya kasih ilustrasi sederhana deh.
Kalau saya foto diri saya, apanya yang boleh saya edit? Jadi kalau kebetulan di dahi saya ada jerawat, nah jerawat ini boleh saya hilangkan, saya edit. Yang tidak boleh adalah yang tadinya saya hitam menjadi warnanya putih, sehingga ya kan mata saya bulat menjadi sipit atau sebaliknya. Itu yang tidak boleh dilakukan karena itu merubah produk. Nah, jadi inilah yang perlu dipahami definisi editingnya sejauh mana. Itulah yang saya sampaikan tadi. Menghaluskan atau menyempurnakan sebuah gambar silahkan, tetapi tidak boleh merubah nilainya, artinya kondisi realnya. Kalau memang dia coklat ya biarkanlah dia coklat, tetapi di dalam coklat itu tidak ada jerawat, tidak ada jenggot yang belum tercukur. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau jenggot yang belum rapi boleh dicukur. Silakan, itu kira-kira jawabannya. Oke, banyak ya pertanyaan yang masuk dan udah banyak juga terjawab. Silakan Bu Vivit, mungkin kita close dulu sesi ini. Ada pertanyaan bisa dilanjut nanti lewat DM ataupun email. Silakan. Ya baik, terima kasih banyak Pak Gun, Bapak Ibu. Sama-sama. Kita tidak berpisah sekarang dengan Pak Gun karena untuk di sesi berikutnya Pak Gun masih ada dan beliau akan menyampaikan untuk lebih detail bagaimana pengembangan paket wisata. Nah, tentunya ini lebih spesifik dengan turis dari Eropa, negara-negara Baltik dan juga Afrika Selatan ya Pak ya. Ya betul Ibu. Nah, memang dari yang kemarin-kemarin sudah ada beberapa sesi terkait pengemasan paket desa wisata, tapi tentunya apa yang akan disampaikan akan berbeda seperti itu. Jadi kita akan closing dan tentunya juga untuk mengucapkan banyak terima kasih. Tadi sudah ada Ibu Desri Anasari dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kami juga ingin berterima kasih kepada tim dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Baik, kita akan break sebentar, kemudian kita akan masuk lagi dan memulai di 15.30. Dengan beda link ya Bu? Beda link Bapak Ibu ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga post-test untuk diisi, ya sebagai syarat untuk e-sertifikat nanti. Baik, sampai ketemu lagi. Kita break dulu. Terima kasih banyak Pak Gun. Terima kasih Bu Vivi, Pak Dewa. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi nanti. Sampai ketemu lagi.